사진 받았지? Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah tabrakan kecil dua mobil di jalanan yang sepi. Lalu, mereka berdua keluar untuk menyelesaikan masalahnya itu. Tetapi salah satu pengendara itu malah memotret mobilnya agar mendapatkan asuransi. Ketika ia lengah, orang yang menabraknya itu langsung menikamnya dari belakang dan membunuhnya di dalam mobil dengan sadis. Dan itulah psikopat yang bernama Kang Kyung. Setelah itu kita diperlihatkan dengan anggota polisi yang sedang dalam perjalanan menuju lokasi. Mereka bernama Tae-suk dan rekannya yang bernama Dong-sol. Tetapi karena jalanan yang macet, perjalanan mereka jadi terhambat. Bahkan serinnya polisi yang terpasang di mobilnya itu tidak diperdulikan oleh pengendara lain. Di dalam mobil, ia tidak sengaja melihat para gangster yang sedang ada di depan tempat permainan game kasino. Ia lalu menghampiri mereka dan masuk ke dalam tempat itu. Dan di sana, ia membuat kekacauan karena para gangster lain yang menghalanginya untuk masuk ke dalam. 길을 막고 그러세요. Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan bos gangster yang sedang berlatih. Ia bernama Dong-so, ketua gangster kelas kakap yang menguasai semua wilayah di kota itu. Tidak lama kemudian, datang orang kepercayaannya yang bernama Oh Sung, yang memberitahu bahwa Tae-suk sedang membuat kekacauan lagi di tempat bisnisnya. Mendengar hal itu, ia lalu menghentikan latihannya. Yang ternyata samsak tinjunya itu ada orang di dalamnya. Sebelum pergi, Dong-so menghubungi Hobong, yaitu komandan kepolisian, untuk menghentikan Tae-suk yang sedang membuat kekacauan, yang dimana kita tahu, Dong-so selalu menyuap Hobong agar tidak ada polisi yang berani mengganggu bisnisnya. Mendengar hal itu, Hobong langsung menghubungi Tae-suk untuk pergi dari sana dan segera menyelesaikan tugas penyelidikannya. Singkat cerita, sampailah Tae-suk di lokasi yang diantar oleh anak buah Dong-so. Dalam penyelidikannya itu, ia melihat sebuah goresan di belakang mobil. Lalu ia memanggil rekan timnya yang bernama Seo-jin dan memperlihatkan goresan mobil itu. Melihat hal itu, mereka berdua menyimpulkan bahwa kasus ini adalah pembunuhan yang sama persis dengan kejadian sebelumnya, yaitu pembunuh menabrak mobil korban dulu dari belakang. Scene berganti kepada Dong-so yang sedang menyelesaikan masalah dengan saingan bisnisnya yang bernama Shang-du. Yang dimana kita tahu, Shang-du adalah seorang ketua gangster yang menginginkan sebagian wilayah kekuasaan Dong-so. Meski begitu, Dong-so masih memperlakukan Shang-du dengan baik. 야, 내가 뭐 김치 냉장고냐? 어? 형님, 그래도 우리 동수 형님이 친구라고 참고. Hosyong yang tidak terima bosnya diperlakukan seperti itu, langsung memarahi Shang-du. Namun, orang kepercayaannya Shang-du yang bernama Munsik juga ikut ngebacot dan hampir baku hantam dengannya. Melihat hal itu, Dong-so langsung menghajar Hosyong, lalu mencabut gigi Munsik dan memasukkannya ke dalam gelas anggur yang membuatnya langsung kena mental. Kemudian, Dong-so menyuruh sang guru untuk meminum airnya itu. Setelah itu, Dong-so mengajak Shang-du untuk berdamai dan tidak lagi saling mengganggu atas wilayah kekuasaannya masing-masing. Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan para polisi yang sedang rapat untuk menyelidiki kasus pembunuhan tadi. Yang ternyata, hasil rapatnya itu, Hobong menyimpulkan bahwa kematian itu motif dari perampokan. Namun, Tae-suk membantahnya, lalu ia memberikan bukti yang telah ia dapatkan, dan menyimpulkan bahwa itu sebuah pembunuhan berantai. Karena sebelum melakukan aksinya, psikopat itu selalu menabrakkan mobilnya dan membunuhnya dengan pisau. Yang sama seperti kasus-kasus sebelumnya. Tetapi, pendapatnya itu selalu ditolak oleh Hobong, yang membuat Tae-suk memilih untuk menyelidiki kasusnya sendiri. 빨리 안 잡으면 진짜 큰일 납니다. 이런 새끼는 이거 언제 어디서 살인 사건에 무슨 굴비야? 아무거나 막 갖다 엮게. 이게 아무거나가 아니고요. 예? 봐봐요. 느낌 같은 소리하고 자빠졌네. 아니 뭐 그 새끼들은 나쁜 놈 아니에요? 조폭이나 살인범이나 그럼이지. 승진하고 싶어서 그러냐? 예, 제가 승진하고 싶어서요. 승진. Scene berganti kepada Dong-so yang akan pulang usai meetingnya selesai. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mobilnya ditabrak dari belakang. Melihat hal itu, ia lalu turun dari mobilnya. Tanpa ia ketahui, ternyata orang yang menabraknya itu adalah Kang Kyung, psikopat yang ingin membunuhnya. Tetapi di sini, Dong-so tidak memperpanjang masalahnya dan menyuruhnya untuk pergi. Namun saat Dong-so hendak masuk ke dalam mobil, tiba-tiba Kang Kyung menikamnya dari belakang
Tetapi Dongso mampu bertahan dan terjadilah baku hantam dengannya. Terlihat Dongso yang terkena beberapa tusukan, namun ia masih bisa bertahan dan menusuk Kang Kyung di dadanya. Hingga akhirnya, Kang Kyung berhasil kabur dan langsung menabrak Dongso hingga pingsan. Dan karena kejadian itu, Dongso harus dilarikan ke rumah sakit. Namun untungnya, ia berhasil selamat setelah dioperasi selama 2 jam. Bersamaan dengan itu, semua anak buah Dongso menyerang markas geng Shangdu, karena mereka mencurigai Shangdu adalah otak dari penusukan bosnya itu. Sedangkan di tempat lain, kita diperlihatkan dengan Kang Kyung yang berhasil lolos sampai ke pedesaan. Di dalam mobilnya itu, ia menjahit luka tusukannya sendiri dengan hektar. Setelah itu, ia masih sempat membunuh aki-aki pemilik anjing di sana. Keesokan harinya, Dongso yang telah sadar lalu memanggil Hoshong tangan kanannya. Dan dia memberitahu tentang penusukan itu bukan ulah Shangdu. Tidak lama setelah itu, Taisuk datang untuk menjenguknya. Tetapi di sana ia malah mengolok Dongso yang hampir dibunuh seorang psikopat. Dan ternyata kejadian itu berpengaruh besar terhadap kekuasaannya. Karena para gangster lain yang mulai berani merebut kekuasaannya. Setelah itu Taisuk pergi dari sana dan mulai menyelidiki mobil Dongso. Dan ia melihat goresan di belakang mobilnya yang sama persis dengan kejadian pembunuhan sebelumnya. Kemudian ia melaporkannya kepada atasan Hobong. Yang kini pendapatnya mulai diterima setelah mengetahui psikopat itu hampir membunuh Dongso. Lalu mereka berdua menyimpulkan bahwa ini adalah pembunuh acak karena tidak melihat siapa korbannya. Malah berani mencoba membunuh bos gangster. 되는 소리 해라. 아니 그러니까 생각을 해봐요. 어떤 미친놈이 경기 인하면서 제일 큰 조폭 두목을 찌릅니까? 이거 그럼 확실하다니까. 연쇄살인범. 시끄러! 너 경고하는데 끼어들지 마. Dan di saat dirinya sedang berada di rumah sakit, ternyata secara diam-diam Shangdu sudah mengambil sebagian wilayah kekuasaannya dan mengambil para investornya. Tapi di sini Dongso terlihat tenang, namun dalam hatinya sangat dengki. Ketika malam hari, kita diperlihatkan dengan Kang Kyung yang akan membunuh pengemudi truk yang sedang menelepon di jalan. Lalu ia membunuhnya dan membawa mobil truk itu. Di dalam trek itu, ternyata masih ada temannya yang baru bangun dari tidur. Dan tanpa banyak bacot, Kang Kyung langsung membunuhnya hingga pisaunya terjatuh ke jalan. Scene berganti kepada Dongso yang menyewa pelukis sketsa wajah. Setelah sketsa itu selesai, ia mulai menggerakkan semua anak buahnya untuk mencari orang yang menikamnya itu. Tidak lama kemudian, Taisuk datang lagi ke sana dan meminta informasi dari Dongso dan mengajaknya untuk bekerja sama menangkap psikopat itu. Tetapi, tawarannya itu ditolak karena Dongso yang menginginkan orang itu mati di tangannya. Malam harinya, Hosong memberikan pisau Kang Kyung yang ditemukan di jalan. Dia juga membawa mobilnya dan dibawa ke markas besar untuk diselidiki. Mendengar hal itu, Dongso menghubungi Taisuk untuk bertemu di markasnya. Di sana, mereka berdua kini bersepakat untuk bekerja sama dan menangkap si pembunuh berantai itu. Dia juga akan mengirimkan anak buahnya untuk membantu penyelidikannya agar bisa lebih mudah. Kini Taisuk juga mendapatkan titik terang wajah Kang Kyung. Setelah diberi sketsa wajah, namun sebelum mulai penyelidikannya itu, Dongso menyuruh Hoyong untuk membunuh Shangdu terlebih dahulu. Karena telah mengambil wilayah dan investornya. Rencananya itu berjalan dengan lancar dengan menancapkan pisau milik Kang Kyung di tubuhnya. Keesokan harinya, kita diperlihatkan dengan Taisuk yang datang dan langsung menghajar Dongso. Yang ternyata Taisuk mengetahui rencana Dongso untuk membunuh Shangdu. Tetapi karena Dongso yang jago bela diri, ia mampu menahannya dengan mudah. Setelah itu, Dongso pun mengaku bahwa dia yang telah membunuh Shangdu. Mendengar hal itu, Taisuk akan menangkap Dongso jika nanti berhasil menangkap Kakyung. Dan kematian Shangdu itu membuat gempar seluruh kota, karena kepolisian yang tidak bisa memecahkan kasus itu. Kini para intel turun tangan, dan mengambil alih penyelidikan kasus pembunuhan itu. Malam harinya, Dongso dan anak buahnya datang ke markas Shangdu
untuk berbelasungkawa. Dan ternyata di sana ada Kang Kyung yang memberikan sebuah tulisan kepada Moon-sik kalau orang yang membunuh Shang-du adalah Dong-su yang menggunakan pisau miliknya. Keesokan harinya, saat Dong-su dan Tae-suk sedang mencari bukti di dalam mobil Kang Kyung, tiba-tiba Moon-sik dan anak buahnya langsung menyerang mereka berdua. Hingga akhirnya, mereka berdua berhasil mengalahkan mereka dan membunuh Moon-sik dan dikubur di sana oleh Dong-so. Setelah Tae-suk mendapatkan sidik jari Kang Kyung di mobilnya, lalu Tae-suk dan timnya mendatangi rumah istri sopir truk yang telah dibunuh Kang Kyung untuk dijadikan umpan agar bisa menangkapnya, yang dimana dia mengajak Kang Kyung untuk bertemu di tempat makan. Tetapi, rencananya itu tidak berjalan dengan mulus, karena seorang psikopat itu lebih pintar dan telah mengetahui rencana mereka. Di sini terjadi aksi kejar-kejaran. Namun, akhirnya Kang Kyung berhasil lolos dari kejaran mereka. Tapi, setelah kejadian itu, Tae-suk mendapatkan titik terang lagi dan mendapatkan foto Kang Kyung di kosannya. Setelah ia mencari sidik jari di botol minuman yang ia pesan di tempat makan tadi. Dan disinilah awal para polisi dan gangster mulai mengetahui identitas Kang Kyung. Di markas besar, Dong-so mengumpulkan semua anak buahnya untuk mencari Kang Kyung hingga ke pelosok kota itu. 다들 사진 받았지? 이 새끼를 무조건 잡는다. 새끼랑 비슷한 놈이라도 봤다. 이쪽 형님들한테. 대경동을 중심으로 해서 한루, 오피스텔, 고시원을 기본으로 하고 홍보까지 빠뜨리지 말고 뒤진다. 각종 술집, PC방, 오락실, 노래봤어? Malam harinya kita diperlihatkan dengan pasukan Dong-su dan Tae-suk yang sedang ada di bar. Terlihat di sini hubungan mereka yang mulai akrab. Tetapi tidak lama, setelah itu, mereka melihat berita TV tentang pembunuhan lagi yang terjadi terhadap anak sekolah yang membawa payung, yang dimana kita tahu sebelumnya Dong-su pernah memberikan payung yang sama ke gadis itu. Melihat itu, Dong-so terlihat marah, dan dengan cepat mereka semua pergi untuk mencari lagi keberadaan Kang Kyung, yang dimana pencarian kali ini, Hosong berhasil menemukan tempat penginapan Kang Kyung. Tapi, saat masuk ke sana, mereka tidak menemukannya karena dia telah pergi. Mengetahui hal itu, mereka berencana untuk menunggu dan mengepung Kang Kyung. Ternyata ia sudah menyadari para gangster dan polisi yang menunggunya. Dengan cepat, ia langsung menancap gas dan langsung pergi dari sana. Hingga akhirnya mobil mereka tabrakan dan Kang Kyung yang berhasil kabur lagi. Lalu mereka bertiga mengejar Kang Kyung dengan berpencar. Tetapi tidak sengaja, Hosong ditikam oleh Kang Kyung yang sebelumnya sudah menunggunya. Dan teriakan itu terdengar oleh Dong-su dan Tae-suk. Dengan cepat, Dong-so mengejar lagi Kang Kyung yang berlari masuk ke dalam klub malam. Di sana ia mengecek semua ruangan. Hingga akhirnya Dong-su berhasil menemukannya di sebuah kamar karaoke. Dan Kang Kyung yang sedang menyandra perempuan di toilet, tanpa banyak bacot Dong-so langsung menghajarnya hingga pingsan. Setelah itu, ia menyeretnya ke sebuah gudang untuk disiksa. Hingga saat Dong-su akan membacoknya, tiba-tiba Tae-suk datang dan menabrak Dong-su hingga pingsan. Yang ternyata, Tae-suk juga menginginkan Kang Kyung agar bisa diproses secara hukum demi kenaikan jabatannya. Tetapi setelah kerjasama, Tae-suk malah menangkap semua anak buah Dong-so dan menutup bisnisnya dengan tuduhan kecurangan mesin kasino. Singkat cerita, di hari persidangan, Tae-suk tidak mempunyai bukti yang kuat tentang pembunuhan berantai itu.
yang membuat hakim hampir membebaskan Kang Kyung. Namun tidak lama kemudian Dongso datang sebagai korban lolos dari pembunuhan Kang Kyung dan menjadi saksi di persidangan itu, lalu ia melepaskan pakaiannya dan memperlihatkan luka tusukan di tubuhnya. Dan dia juga menyuruh Kang Kyung untuk memperlihatkan luka tusukan di dada kirinya, yang sebelumnya Dongsu telah tusuk. Dan karena buktinya yang sudah cukup kuat, hakim pun memutuskan bahwa Kang Kyung dijerat hukuman mati. Tetapi keputusan itu juga membuat Dongsu harus masuk penjara karena ia mengakui perbuatannya yang telah membunuh Shangdu, yang dimana kita tahu ternyata semua itu adalah rencananya agar ia bisa balas dendam kepada Kang Kyung di dalam penjara. Kita diperlihatkan dengan Dongso yang tersenyum karena rencana balas dendamnya berjalan dengan mulus. Sedangkan Kang Kyung yang terlihat ketakutan dan Mimin pun merasa puas. Dan film pun selesai. Jadi, itulah kisah film ini. Gimana? Menurut kalian seru nggak? Kalau seru jangan lupa komen di bawah ya. Jika kalian suka dengan kontennya, jangan lupa untuk like, tekan tombol subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian nggak ketinggalan konten seru yang berikutnya di channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.